Jadi di sini kita lihat bagaimana baru 2 ayat kita baca ya. Tadi 2 ayat yang Yerusalem. Nah, kita fokus ini membandingkan hal-hal negatif yang hari ini kita berhadapan. Walaupun baru kadar-kadar rendah bisa dibilang ya. Baru kadar-kadar rendah, belum kadar-kadar tinggi. Jadi di sini kita akan menikmati dulu nasib kita ya, boleh bilang yang bicara akhir yang benar-benar kita rindu supaya kita benar-benar berhasil ya, sukses ada di sini, melewati semua kronologis ya, semua yang dibuka oleh anak domba kitab itu kita benar-benar melewati ya, sanggup melewati dan malah lebih ya, mendapatkan lebih seperti kita sudah pelajari hari-hari yang lalu di sini. Nah di sini kita terus Pak Jeff boleh baca ayat 11 ya. Jadi ini dia lihat berarti mempelai itu dan kota kudus itu dalam sisi simbol sama. Ya. Jadi kita kalau bilang mempelai Kristus apa? Oh, itu pengantin. Oke, kita anggapkan pengantin. Kemudian gereja Tuhan, itu gereja Tuhan. Itu disimbolkan dengan Yerusalem baru. Begitu. Jadi sama dengan Yerusalem baru. Dia seperti pengantin. Itu bahasa Wahyu kan bahasa simbol-simbol yang indah-indah lah bisa bilang. Nah, ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul anak domba itu. Ya. Terus? 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ya. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Ayat 21 lompat aja. Ya. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, hebat. Jadi, terus ayat 22. 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba Allah itu adalah lampunya. Amin. 22 ayat 5 akhiri. 22 ayat 5. 22 ayat 5. Lompat. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Inilah target hidup kita sebenarnya.
target kita menjadi orang Kristen kan ada di sini. Ya, bukan di hal-hal yang lain. Ya, bukan di berbagai acara-acara yang kadang-kadang tidak ada hubungan dengan kerohanian kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya kekristenan itu kan hubungan dengan Tuhan. Kristus sendiri, ya, Kristen, pengikut Kristus. Bukan pengikut apa, ya, apa-apa, tapi pengikut Kristus. Nah, di sini kita disuguhkan dengan tampilan, ya, yang begitu sulit dibayangkan, ya. Saya kira tidak bisa kita melukiskan, pelukis yang hebat pun dia mau ingin tuangkan, ya, lukisannya itu tidak bisa mungkin mendapatkan angle yang tepat, ya, karena terlalu hebat. Misalnya jalannya emas murni, ya. Sekarang emas naik terus kan, emas naik terus itu. Tapi Alkitab bilang satu saat emas itu akan berkarat. Dalam bahasa simbol itu mungkin tidak dicari orang. Ya, tidak laku lagi. Kalau saudara membaca Wahyu 18 itu, semua pedagang menangis itu ada kehancuran ekonomi dan itu di depan kita. Ya. Semua akan terjadi di masa susah besar. Tetapi kita punya satu kota tanpa malam, ya, sering lagu kita menyanyi. Itu benar-benar, dan jalannya dari emas. Hebatnya juga di sini, saudara bayangkan, tidak pernah ada emas yang jenis begini. Ya, emas yang dikatakan seperti kaca bening. Ya kan? Murni, bagaikan kaca murni di ayat 18. Ya. Kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Jadi material kota itu dari emas murni, jalan dari emas. Tapi kacanya emas itu seperti kaca murni. Berarti tembus pandang kan? Sudah pernah lihat emas yang tembus pandang? Nah, kalau di toko emas kita emas biasa, ya, aneka tambang punya yang logam mulia LM itu tidak tembus pandang. Ya. Kalau ada sebesar triplex di antara kita tidak bisa saling melihat. Tapi hebatnya ini, emasnya seperti kaca bening. Ya, kita mau bayangin aja, bukan mudah untuk membayangkan ini. Seperti emas seperti ini. Itu hebat. Ya, jadi kalau kita berada dalam keadaan-keadaan yang hidup ini menderita dan sebagainya, waduh, kita ingat begini. Jadi saya bilang sama Pak Ben tadi, kalau di dunia penuh penderitaan, lebih banyak penderitaan sebenarnya di dunia ini kan. Masa ada gembiranya sedikit, bahagianya sedikit. Ya, jadi kalau kita ingat rumahku di surga. Itu betul, itu pujian yang dikarang oleh pendahulu-pendahulu kita yang, ya, belum lihat dunia secanggih ini. Tapi kita sudah secanggih ini juga, kita merasa, waduh, kayaknya akan lebih kompleks ini dunia ke depan, ya. Walaupun di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Tapi teknologi tidak bisa menyelamatkan, malah sebaliknya bisa menghancurkan, bisa lebih membuat menderita, ya. Karena kita punya ketergantungan kepada teknologi. Ada ketergantungan kan di situ masalahnya. Nah, jadi benar-benar tidak ada penghiburan, ya, yang lebih hebat daripada kota Yerusalem baru ini. Dan ini benar-benar di akhir daripada kebenaran firman di Alkitab kita Wahyu. Dia memberi penghiburan. Dan ini penghiburan sejati yang tidak bohong. Yang tidak ditambah kurang. Di sini malah dia bilang kan di dalam Wahyu, jangan tambah, ya, jangan, ayat 18. Mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jikalau seorang menambahkan, maka Allah akan menambahkan malapetaka. Jikalau mengurangkan sesuatu dari perkataan nubuat, maka Allah mengambil bagiannya. Ini khusus, ya. Tidak ada kitab yang ada warning. Ada warning, hanya kitab Wahyu. Di akhir dibilang, ya, jangan tambah, jangan kurang. Jadi kalau kita Wahyu bicara yang tadi itu keindahan, segala macam kelengkapan, kemudian itu terima.
percaya 100%. Jangan kurangi. Jangan tambah buat lebih kelihatannya lebih hebat. Ya, atau mengurangi dalam arti mungkin dianggap ini sudah terlalu berlebihan, dia kurangi. Tidak. Ya. Jadi jelas sekali firman Allah. Ini sangat ketat. Ya. Sangat tegas. Dan Tuhan jamin. Ya. Ini Allah, pencipta semesta alam ini. Ya. Yang berbicara. Tuhan Yesus sendiri. Ya. Khusus kita wahyu itu wahyu Yesus Kristus. Kita belum bicara banyak itu. Wahyu Yesus Kristus. Ya. Bukan wahyunya si Hombing, wahyu siapa. Wahyu Yesus Kristus. Jadi ini bicara tentang pribadi Allah sendiri. Jadi Allah menjamin dengan pribadinya. Ya. Dalam konteks ini. Itu hebatnya. Jadi saya biasa kalau dari banyak kebenaran ya. Kalau masuk di dalam 2 pasal terakhir ini. Seperti masuk di dunia yang lain. Ya, terasa seperti kayak merdeka begitu, bebas. Ya, tidak ada beban, tidak ada macam-macam, ya. Ya, untung kita Tuhan batasi umur kita di dunia fana ini. Ya. Banyak orang kan mau selalu umur panjang, belum tentu umur panjang itu enak. Ya kan? Kalau umur panjang lalu ada masalah-masalah, masih lebih baik umur pendek. Ya kan? Tapi selamat. Itu paling penting. Jadi benar-benar kita ditantang ya di dalam realnya hidup, ya, di dalam real hidup ya. Kalau saya di dalam aliran hidup mungkin realis. Ya kita lebih condong apa yang kita rasakan, apa yang menjadi fakta. Ya. Itu yang kita pegang. Apalagi kalau kita punya pencipta sebagai pengatur hidup kita apapun. Ya. Kita nggak terlalu terpengaruh di angka atau data. Yang kita rasa, yang kita percaya. Ya itu. Sama. Jadi yang kita percaya adalah benar-benar yang Tuhan bilang. Seperti itu, sudah kalau seperti demikian yang digambarkan, seperti itu. Dan itu hebatnya menjadi simbol dari kita sebagai jemaat mempelai. Ya, saya namakan saja jemaat mempelai Kristus. Tidak semua kan menjadi mempelai Kristus dari jemaat. Kita sudah tekankan terus. Gunanya kita berkomunitas ini adalah supaya kita punya target yang jelas. Ya kita punya target yang jelas itu benar-benar supaya kita boleh tiba pada sasarannya. Ya. Tiba pada tujuan kita yang kita rindukan. Jadi jelas sekali malam ini kita harus lebih banyak berimajinasi untuk hal-hal begini. Karena banyak hal-hal yang negatif ya. Yang akan terjadi di dunia ini yang menggoncangkan. Dan ini hanya salah satu penghiburan yang Tuhan berikan. Ya. Jaminan. Ya, tidak ada lokasi tempat yang sehebat ini. Menjanjikan dan memastikan kita. Ya, seperti saya sengaja suruh baca ayat 5 terakhir. Malam tidak ada. Bukan soal malamnya. Tapi di sana tidak ada air mata. Ya. Tidak ada lagi kesusahan, penderitaan, ya benar-benar terang Tuhan. Ya kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya, dia bilang kan anak domba ada lampunya, bait suci tiada karena Bapa itu, ya yang menjadi bait sucinya semua. Jadi benar-benar kita hidup dengan Bapa. Inilah rumah Bapa. Ini yang asli permanen rumah Bapa. Ya, dan ini sesudah Tuhan datang. Tuhan sudah sediakan. Ya. Itu pun belakangan kalau dilihat kan dari sisi kerjaan 1000 tahun damai, kita transit dulu di situ. Ya. Baru kita masuk ke Yerusalem baru. Ya. Yang dimana turun dari sorga. Itu rumah kita. Rumah permanen. Rumah Bapa kekal. Yang di langit dan bumi yang baru juga.
Ya, tidak akan lenyap apa yang kita pijak. Ya, sebelumnya kita kan transit di tempat Yerusalem yang lama masih yang dibaharui, ya, yang dibaharui sementara untuk kita tinggal di situ 1000 tahun. Ya, saya katakan itu honeymoon. Dan itu membuktikan, ada nubuatan sebenarnya membuktikan bahwa Adam dan Hawa yang gagal hidup 1000 tahun karena berdosa. Tapi kita berhasil hidup 1000 tahun di kerajaan 1000 tahun damai. Karena tidak ada dosa lagi. Itu yang salah satu membuktikan bahwa di situ kerajaan 1000 tahun damai tidak ada dosa. Kenapa ada banyak pendapat menganggap ada dosa? Tidak. Kenapa? Iblis sedang diikat. Iblis sedang diikat di lubang jurang maut. Dialah biang kerok yang sekaligus Tuhan membuktikan kepada iblis memang sudah kamu yang menjadi biang kerok. Tidak ada siapa-siapa. Jadi kamu pantas dihukum. Itu sebabnya setelah 1000 tahun terbukti kan. Manusia tidak berdosa. Siap pindah tempat ke langit bumi baru. Siap dibakar yang lama ini. Nah, baru iblis tidak punya alasan lagi untuk berargumentasi. Saatnya dia dibakar juga bersama. Ya, dalam neraka kekal. Langit dan bumi yang lama itu masuk sama-sama sebagai sampah abadi. Ya, itu kan dia punya kronologis kalau kita lihat pasal-pasal terakhir di dalam Alkitab. Jadi kita sudah selalu saya ingatkan kita semakin dekat. Ya. Karena hari berganti hari. Semakin dekat dengan peristiwa-peristiwa besar itu. Walaupun ada kita lalui peristiwa-peristiwa yang belum pernah kita lalui. Ada di depan kita. Kita melihat saja ini urusan dunia yang seperti ini. Ada banyak hal yang kejutan-kejutan. Ya, merupakan kejutan. Tapi kejutan yang itu dunia punya ulah. Ya, ada manusia-manusia yang memegang kekuasaan punya ulah. Tapi kita mau melihat bagaimana kejutan-kejutan ilahi yang Tuhan lakukan untuk menggenapi. Jadi caranya Tuhan. Ya, kita sudah punya pedoman Alkitab. Ini. Tapi kira-kira ini mau ke sana enggak? Bagaimana dia? Itu yang seru. Saya bilang. Ya, seperti tadi saya bilang. Contoh misalnya perang itu. Ini kenapa dia berbeda? Ada yang berbeda. Berarti mau belok ini. Ini mau terjadi putaran lain dulu kira-kira. Ya, yang dikatakan kalau istilah mereka di dunia sekarang kan geopolitik. Bisa berubah drastis, ya, bisa seperti itu kan. Nah, itu yang kita perhatikan aja, tetapi kita punya fokus utama ya ini Yerusalem baru. Karena di situ akan memunculkan kesulitan saja. Dan dari situ penting bagi kita ada daya tahan. Bertahan. Selagi kita masih hidup, kita bertahan. Itu poinnya. Ya. Itu poinnya. Jadi malam ini, puji Tuhan, kita sempat bicara bagian ini saja sebagai perimbangan dengan keadaan dunia yang menderita akan masuk pada kegelapan yang lebih gelap. Ya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan itu. Ya, semakin kelam dunia, semakin gelap. Ya, tetapi di satu sisi itu yang saya perlu tekankan. Itu sebabnya malam ini kita bicara bagian itu adalah bagi jalan orang percaya itu semakin terang. Jangan lupa kita tidak bicara gelap terus. Bagian kita terang, ya. Terang, penuh kemuliaan Allah. Dan ini Yerusalem baru puncaknya. Adalah hasilnya, puncaknya. Jadi benar-benar kita punya dasar untuk tetap kuat, semangat, ya, percaya apa yang Tuhan lakukan. Walaupun mungkin kita harus melalui beberapa penderitaan, pergumulan, ya, tetapi benar-benar kita bisa karena diizinkan Tuhan, pasti Tuhan menguatkan. Ya.
Ada banyak hal, dan banyak hal juga termasuk mujizat ya. Mujizat yang Tuhan akan nambah, memperlihatkan itu. Karena Tuhan izinkan kita mengalami itu. Jadi Tuhan benar-benar membuktikan ya keluar biasaan Tuhan yang menjadi biasa dalam hidup kita. Nah, kira-kira begitu kan? Gitu. Jadi saya selalu di dalam sebagai manusia kadang-kadang bisa kan secara fisik ada lemah, seperti itu biasa. Tapi ya manusiawi itu. Tapi kita tidak sempoyongan atau bergoncang, tidak. Ya, jadi kita tetap ini. Ya Tuhan menunjukkan, memberi kekuatan, ya, memberi seperti saya cerita kemarin. Mestinya saya tidak bisa bicara begini. Mau kasih show malam ini kan. Kita punya saturasi rendah. Kita pakai oksigen. Ya kan? Tapi saya masih bicara begini bisa 1 jam lebih masih bisa. Ya, siapa yang kasih yang saya bilang ya saya perhatikan saya napas saya kalau sudah kita tidak saturasi berapapun, yang penting kita napas normal kita rasa. Ah, itu berarti pertolongan Tuhan. Ya kan? Seterusnya bagaimana tapi Tuhan menolong. Ya, puji Tuhan. Ya, malam ini kita bicara tentang Yerusalem baru, rumah Bapa yang kekal ini ya, judul itu juga supaya ada penekanan ya, berhubung dengan yang lain-lain yang kita pernah bicarakan peristiwa sesudah kematian. Ya itu nyambung dan itu saling meneguhkan ya. Saling meneguhkan gitu. Jadi benar-benar dasar yang kuat untuk kita percayai karena itu yang akan kita alami kalau diizinkan Tuhan. Seperti itu. Tapi seperti saya selalu katakan, kerinduan saya walaupun kalau lihat aduh kayak berat ya. Tapi kalau Tuhan berkenan, tetap mesti kuat. Ya, menunggu pengangkatan aja, ya. Tidak sempat mati lah, begitu. Menunggu pengangkatan. Ya, dari kuat lagi, jadi kuat lagi, ya kan? Lihat, mungkin Tuhan supaya kita bisa masuk, masih bisa melayani lewat kayak som begini menjangkau, ya. Nah, itu jadi kekuatan tersendiri lah, gitu. Tapi semua memang adalah dalam kedaulatan Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa maksa, tetapi kita mempercayai ya dari sisi yang berbeda. Karena kita lagi hidup di kebenaran yang kita sementara bicara. Dari dulu kita sementara bicara kebenaran ini. Yang menjadi batu karang ya. Bukan cuma pengharapan jangkar, tapi batu karang yang kita pegang. Ya, itu jelas-jelas. Seperti itu. Oke, jadi puji Tuhan, malam ini saya akhiri saja materi tentang Yerusalem baru, rumah Bapa yang kekal, ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan kita lanjut pada sesi berikutnya. Tuhan berkati.